kita semua dalam mengulas hal-hal yang terkait dengan koperasi dan UKM. Jadi dalam konten YouTube saya sebelumnya memang kami meminta untuk teman-teman dapat memberikan komentar dalam kolom komentar apa saja yang akan kita akan bahas dalam konten-konten yang akan datang. Jadi saudara-saudara sekalian, kondisi COVID ini memang memaksa kita untuk membatasi ruang gerak kita, membatasi perjumpaan kita dengan orang, ya. Kita terbatas untuk ke kantor, kita terbatas untuk bersekolah, kuliah, kita terbatas juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, memang kondisi tersebut tidak menyenangkan, tapi itu yang harus kita lakukan karena memang hal-hal tersebut dilakukan itu untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang patuh, wajib untuk mentaati dan kita harus melaksanakan semua kegiatan tersebut di rumah saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, di lain hal kita juga harus melaksanakan, ya, tetap kegiatan tetap harus berjalan, ya. Pekerjaan juga harus tetap berjalan, tapi memang kita laksanakan di rumah. Kuliahan, sekolah juga harus tetap berjalan tapi dilakukan di rumah, dan begitu juga kegiatan-kegiatan keagamaan tetap harus berjalan tapi kita lakukan di rumah. Nah, terkait dengan koperasi, ya, itu pun harus tetap berjalan, tapi memang kondisi COVID ini membatasi orang untuk melakukan kegiatan usaha koperasinya, ya. Terus kemudian juga terkait dengan rapat anggota. Nah, rapat anggota ini memang dilema untuk pada saat ini karena rapat anggota yang biasanya berkumpul anggota, ya, sebagai media untuk para anggota itu berkumpul, ya, ini terbatas, ya, tidak dapat dilakukan karena memang tidak dimungkinkan untuk melakukan kumpulan orang dalam jumlah yang banyak. Nah, sebagaimana dengan Undang-Undang 25 tahun 92 tentang pengoperasian, ya, khususnya di pasal 26 disebutkan bahwa rapat anggota koperasi itu maksimal dilaksanakan pada bulan ke-6, ya, tahun setelah tahun buku selesai. Artinya maksimal nanti di bulan 6, ya, itu semua rapat anggota koperasi sudah dilaksanakan. Nah, tapi berhubung kondisi COVID saat ini, pemerintah melihat bahwa hal tersebut bisa saja tidak dapat dilaksanakan, ya, karena sekarang bulan 4, bulan 6 hanya 2 bulan lagi, terus kemudian juga dalam masa penyesuaian, ya, bisa saja lebih dari bulan 6. Jadi untuk menghindari adanya tindakan tidak sesuai dengan aturan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi sudah membuat surat edaran yang salah satu isinya adalah memberikan kesempatan kepada koperasi untuk melaksanakan rapat anggota lebih daripada bulan 6. Nah, hal tersebut dapat dilakukan, ya, itu sesuai dengan kondisi ataupun sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait dengan COVID ini. Bisa saja lebih dari bulan 6, bulan 7, bulan 8. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi COVID-19 ini. Nah, Ibu sekalian, koperasi yang sudah menentukan rapat anggota secara elektronik misalnya, atau secara tertulis, bisa dapat melaksanakan rapat anggota melalui 2 skema tersebut. Karena memang di dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan rapat anggota, dimungkinkan rapat anggota itu selain berkumpulnya orang juga dapat dilakukan secara tertulis dan
secara elektronik. Nah, hal ini ya itu harus dituangkan dahulu di dalam anggaran dasar, karena memang keputusan tertinggi di dalam koperasi itu adalah oleh rapat anggota yang kemudian dituangkan dalam anggaran dasar koperasi. Nah, koperasi yang sudah menentukan rapat anggota, tertulisan rapat anggota secara elektronik dalam anggaran dasarnya, dapat melaksanakan rapat anggota dengan dua sistem tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan koperasi yang tidak menentukan dalam anggaran dasarnya? Nah, koperasi dapat melakukan terobosan-terobosan, misalnya meminta pendapat kepada semua anggota ya terkait dengan rapat anggota ini, dapat dilakukan misalnya melalui web group ya, melalui media-media lain, sehingga pelaksanaan rapat anggota ini dapat legitimate ataupun dapat diterima secara hukum, karena memang semua keputusan itu harus sepengetahuan daripada anggota koperasi. Nah, Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan rapat anggota, kiranya pemahaman tentang rapat anggota pada konten saat ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Sekali lagi, selamat atas kesehatan yang sudah kita dapatkan selama ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat